Orang-orang besar tuh naik kelas. Walaupun dengan naik kelas harus keluar dari zona aman. Tapi itu kenikmatan, tantangan bagi orang-orang besar itu adalah kenikmatan. Begitu dia stuck, dia mikir apa lagi nih? Benar nggak sih hadirin? Antum di sini suka MotoGP nggak? Suka MotoGP? Pertanyaan saya, kenapa Rossi keluar dari Honda masuk ke Yamaha? Lalu dari Yamaha pindah ke Ducati. Orang-orang besar tuh butuh tantangan, nggak puas dia. Di Honda dia kan juara terus, tapi mentok udah, apalagi tantangannya? Kan dia naik dari 125, 250, 500, sekarang MotoGP, saya butuh tambah lagi. Akhirnya pindah, biar mulai dari nol. Kira-kira gitu nggak? Oke, nggak suka MotoGP, suka bola. Suka bola. Pertanyaan saya, apa yang membuat Guardiola keluar dari Barcelona? Lalu pindah ke Bayern Munchen. Lalu Bayern Munchen pindah ke City sekarang. Hadirin, orang-orang besar itu pengen lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa buku biografi, sebelum beliau naik sebagai khalifah, itu beliau meminta asistennya untuk belanja barang-barang keperluan beliau dengan kualitas yang bagus. Dan konsep ada harga ada barang. Barang bagus tuh mahal. Beliau nggak hidup hedon. Ya tapi perlu barang bagus dan harganya cukup tinggi. Sampai beliau jadi khalifah. Begitu jadi khalifah, tibalah saatnya belanja. Beliau kembali menitipkan uang ke asistennya untuk membelanjakan barang-barang keperluan rutin. Dan yang membuat terkejut asistennya, budgetnya jauh lebih sedikit daripada sebelum jadi khalifah. Harusnya kan jadi khalifah lebih berkelas lagi. Tapi enggak, nih budget lebih sedikit. Ditanya sama asistennya, kok kenapa budgetnya jadi sedikit? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini luar biasa hadirin. Kata beliau, Mas, tentu saja mas itu dari saya. Umar bin Abdul Aziz nggak mungkin bilang mas karena beliau tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Ini aktualisasi saja, mas. Tabiat manusia itu tamak, mas. Kalau dia mendapatkan sesuatu, udah puas, dia nggak mau tetap main di level itu. Dia mau dapetin di atasnya. Pengen dapetin di atasnya. Pengen dapetin di atasnya. Betul nggak hadirin? Mobil lah, mobil. Ini nyebut merek nggak apa-apa ya, contoh aja. Saya ingin tanya, yang punya banyak mobil atau yang punya mobil kita di awal karir kita apa coba? Mobil di awal karir, awal-awal nih. Apa? Langsung Alphard. Waduh, repot lah. Apa? Mobil di awal-awal karir. Apa? Carry ya? Oh, Masya Allah, Carry. Kijang ya, Kijang apa? LGX, jantan gitu ya.
Tapi itu kan zaman past ya, ini zaman now kata orang-orang. Anggap aja Avanza. Itu ketika Avanza jadi mobil pertama yang dibeli pakai uangnya sendiri, senengnya minta ampun dia. Udah pakai Avanza tuh. Penghasilannya tambah bagus, rezekinya tambah banyak, maka dia bosan dengan Avanza. Dia mau ganti. Kira-kira ganti apa? Agya? Nggak mungkin. Dia ganti Rush. Ganti Rush dulu. Oh, senang banget dapat Rush. Bawa terus kemana-mana. Mereka orang paling kaya se-Bandung deh bawa Rush tuh, senang banget dia. Udah puas tuh dan income-nya tambah besar, maka dia akan naik lagi. Innova. Apalagi kalau dia Toyota Mandit gitu ya, dia Innova. Oh, senang Innova. Apalagi Innova baru sekarang. Puas Innova, berhenti di Innova? Enggak. Naik Fortuner. Oh, senang Fortuner. Puas? Enggak, naik lagi. Kalau dia pengen pindah ke sedan, dia naik Camry. Kalau dia pengen SUV yang lebih kecil, pakai Harrier mungkin dia. Udah puas tuh, naik lagi, baru naik Alphard misalnya. Alphard, kalau udah puas sama Alphard, oh saya butuh yang touring nih, butuh yang 4-wheel, Land Cruiser. Kira-kira gitu nggak hadirin? Ibu-ibu udah mulai bete dengerin mobil. Oke ibu-ibu, tas nih. Awal-awal karir pengen beli tas. Kira-kira beli apa? Ekspor, Alpine. Ngalamin gak sih zaman ekspor sama Alpine? Lalu ini resleting kita dipalak sama kakak kelas kita dulu. Kalau saya dulu begitu. Ibu-ibu beli doa misalnya. Iya bu ya. Habis doa dapat duit lagi, beli LC. Bukan LV, LC, Longchamp. Habis beli Longchamp, naik lagi, baru beli Hermes misalnya. Kan begitu ya. Jam tangan, bapak-bapak kan suka pakai jam tangan. Beli misalnya Swiss Army, G-Shock, lalu naik lagi. Sekarang yang lagiin misalnya Richard Mille gitu kan, gitu ya bapak-bapak. Begitu juga dengan saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Sekarang saya adalah khalifah. Sekarang saya ada khalifah. Jadi saya begitu tuh. Begitu ini pengen ini. Nah sekarang saya jadi khalifah. Yang namanya khalifah punya semua. Punya semua. Mau apa punya deh. Nah jiwa saya kan tamak. Apalagi nih. Next tuh apa lagi? Ini udah mentok. Apa kenikmatan yang belum saya dapat? Kata Umar bin Abdul Aziz, ternyata jawabannya surga. Itu yang belum saya dapat. Yang lain udah, kekuasaan udah, wanita udah. Dan nikah dengan istrinya luar biasa. Bukan hanya cantik fisik, cantik batin. Istrinya ketika Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah, itu memberikan semua hartanya ke Baitul Mal. Semuanya. Padahal itu harta pribadi sang istri. Anak-anak udah ada, fasilitas ada. Apalagi nih, sorga yang belum. Sorga di atas. Kalau begitu saya mau itu. Saya nggak puas. Jadi kalau kita dan banyak di antara yang mondok di sini, itu sebelum mondok punya semua. Sudah nyicipin punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta. Yang harus kita pikir apa lagi di atas sana. Kalau kita hanya berpikir mengembalikan nama baik saya, kan nggak ada kenaikan ya, bentok-bentok itu aja. Kalau kita hanya berpikir bagaimana menyelamatkan harta saya, berarti Anda nggak naik kelas. Orang-orang besar itu naik kelas hadirin. Dan ketika kita sudah dapatkan kekuasaan dunia, berikutnya surga. Orang-orang besar itu naik kelas. Walaupun dengan naik kelas,
Harus keluar dari zona aman. Tapi itu kenikmatan, tantangan bagi orang-orang besar itu adalah kenikmatan. Begitu dia stuck, dia mikir apa lagi nih? Benar gak sih hadirin? Iya kan? Seperti itu. Orang tuh pengen lebih. Antum di sini suka MotoGP nggak? Suka MotoGP? Pertanyaan saya, kenapa Rossi keluar dari Honda masuk ke Yamaha? Lalu dari Yamaha pindah ke Ducati. Orang-orang besar tuh butuh tantangan, nggak puas dia. Di Honda dia kan juara terus, tapi mentok udah, apalagi tantangannya? Kan dia naik dari 125, 250, 500, sekarang MotoGP, saya butuh tambah lagi. Akhirnya pindah, biar mulai dari nol. Kira-kira gitu nggak? Oke, nggak suka MotoGP, suka bola. Suka bola. Pertanyaan saya, apa yang membuat Guardiola keluar dari Barcelona? Lalu pindah ke Bayern Munchen. Lalu Bayern Munchen pindah ke City sekarang. Hadirin, orang-orang besar itu pengen lebih. Dia bisa menjadi pelatih yang, dan dia sudah dapatkan itu, pelatih Barcelona yang paling banyak piala kan dia. Terus apa lagi? Saya butuh tantangan, saya butuh naik lagi. Maka dia pindah. Hadirin, bagi kita yang sebelum di sini udah punya semuanya, udah punya harta, pernah berada di lingkaran kekuasaan, apa berikutnya? Dan tidak ada target berikutnya yang lebih indah daripada surga. Dan memang gak mudah, memang sulit. Sebagaimana Rossi begitu pindah dari Honda ke Yamaha, harus jungkir balik lagi. Tapi orang-orang besar demikian. Dan ini tantangan bagi kita. Itu pola pikir Umar bin Abdul Aziz. Kalau saya hanya berpikir kekuasaan dunia, berarti saya stuck dong, kata Umar. Saya harus naik lagi, sorga. Itu. Nah, untuk masuk sorga gimana? Gak mubadzir, makanya budget saya turunin. Berusaha hidup zuhud. Ingat, hidup zuhud bukan jadi orang miskin, tapi proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Dan hati ke akhirat, bukan ke dunia. Ke sorga gimana? Banyak sujud, banyak zikir, banyak salawat. Ke sorga gimana? Jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Mungkin sekali lagi dulu kita hanya menjadikan keluarga prioritas keempat, kelima, keenam. Sekarang prioritas pertama nih. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dapat surga gimana? Jadi orang yang berakhlak mulia. Dapetin surga gimana? Sabar terhadap musibah dan ridho kepada takdir. Dapetin surga gimana? Maafin tuh. Maafin. Orang yang mungkin zalimin kita, udah lupain. Memang ngebalas tuh hak. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Barang siapa yang zalimi Anda boleh balas dengan cara yang setimpal. Tapi kita masih ingat ucapan Abu Nuaim, salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, kalau Anda punya dendam, itu hak Anda. Tapi Anda nggak pernah menikmati hidup dan tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Kenapa Anda nggak berpikir untuk memaafkan? Dan Anda mulai lembaran baru. Dan kalaupun ada yang bisa disalahkan, salahkan diri kita. Karena mungkin ini karena kelalaian dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau kita maksiat, yang kita maksiati kan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dan dia akan balas dari, nggak langsung lah.
Ya terlalu besar lah Rabbul Alamin, kalau mau ngebalas turun tangan langsung. Dia pakai makhluk-makhluknya. Sebagaimana kalau kita mungkin punya masalah sama orang besar di sebuah wilayah, lalu ketika lari pagi digebukin, bukan dia ngebukin kan, anak-anak buahnya yang ngebukin. Nah begitu juga dengan apalagi Rabbul Alamin, apalagi Allah Al-Azim. Kalau kita punya salah sama Allah nggak nyerang langsung dari pihak lain, dari musuh kita, dari kompetitor kita, dari lawan kita, dari gerbong yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan masuk surga. Apalagi bagi kita yang sudah pernah mendapatkan semuanya, maka next harus surga. Kalau next masih bicara kekuasaan atau jabatan atau harta, berarti kita nggak move on nih hadirin. Kita jalan di tempat, dan ingat, orang yang orientasinya akhirat, dia akan dapatkan dunia juga, nggak akan mati kelaparan. Nabi SAW bersabda, dan saya tutup dengan sabda ini, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia menjadi orientasinya, dunia yang menjadi ambisinya, farraqallahu syamlah, Allah akan rusak tuh urusannya. Allah akan buat urusannya cerai-berai. Kita udah merasa ini udah bener, tiba-tiba ada manuver dari pihak lain, berantakan. Ternyata ada yang jebak kita. Kita dijadikan kambing hitam. Ada yang merangkap kita. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Lalu Allah akan hantui kita dengan kemiskinan. Kita jadi parno hadirin. Khawatir kehilangan semuanya, padahal enggak juga. Khawatir hancur karir kita, padahal enggak. Itu tadi presiden dari sini. Walam ta'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia enggak akan datang kecuali yang ditakdirkan. Jadi orang yang ambisinya dunia, kalaupun dapat dunia, ya sesuai takdir Allah aja, enggak nambah 1 rupiah. Enggak nambah tuh. Mentoknya di situ aja. Tapi barang siapa yang akhirat adalah ambisinya, jama'allahu syamlah, urusannya dibuat mudah sama Allah, diberkahi sama Allah, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Jadi bukan mati-mati kelaparan, dilempengkan. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah kasih kekayaan di dalam hatinya. Kaya itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kalau kita orientasi akhirat, plong aja. Dan yang terakhir, dunia akan datang kepada dia dalam kondisi dunia itu hina, kepake, tetap kepake di dunia. Itu kepake. Hadirin yang saya ceritakan, jadi ustazah sekarang dan dihormati, itu sebelum masuk penjara, ini ibu-ibu ini nggak dianggap sama sekali, nggak dianggap. Tapi ketika dia jadikan penjara sebagai momentum dia belajar, begitu keluar dipakai orang, banyak orang minta dia ngajarin Al-Quranul Karim. Dan mana yang lebih baik daripada pengajar Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.